Memasuki pekan ketiga perang Iran melawan Amerika Serikat kini berujung pada penutupan Selat Hormuz khususnya untuk kapal milik Amerika Serikat, Israel dan sekutunya. Situasi ini membuat Trump harus berteriak meminta bantuan sekutunya di NATO. Namun faktanya permintaan itu ditolak mentah-mentah lantas selain menutup Hormuz, apa strategi Iran hingga tidak goyah sampai saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pendiri Synergy Policies, Dina Prapto Raharja dan pengamat militer Anton Ali Abbas. Selamat sore. Mbak Dina dan juga Mas Anton, semoga sehat-sehat selalu. Selamat Sore, Mas. sore. Ya, saya ke Mbak Dina terlebih dahulu. Mbak Dina, kita mengetahui bahwa ini Trump tampaknya pusing tujuh keliling karena Iran memegang kendali terkait dengan Selat Hormuz dan ini membentuk sebuah kuncian yang begitu hebat bagi Amerika Serikat dan Israel. Saat ini Trump tampaknya ditolak terutama Jepang, kemudian Jerman, Perancis dan kemudian juga Australia. Kanada menolak semua untuk permintaan Trump agar menyerang Selat Hormuz. Untuk saat ini seperti apa pandangan Anda? Apakah Trump telah ditinggalkan? Ya, menurut saya Trump dalam posisi sulit karena para sekutunya sekarang mulai bertanya-tanya apa sebenarnya strategi exit yang dipikirkan oleh Trump. Kalau diperhatikan, di mana-mana kalau orang melakukan satu serangan militer, sebenarnya pasti ada strategi politik di baliknya. Ada satu upaya untuk misalnya membentuk pressure tertentu, tetapi ujungnya pasti selalu membentuk kerangka kerjasama baru atau ada negosiasi lah ya untuk terjadinya stabilitas baru di kawasan tertentu. Nah, di sini yang tidak nampak dari Trump adalah sisi stabilitas seperti apa yang kemudian dibayangkan. Jadi kalau dilihat dari rentetan kejadian sebelum serangan terhadap Iran, di situ yang menjadi gangguan ya untuk pihak Eropa. Katakanlah misalnya sebelum kejadian ini di Eropa kan juga sudah dikenai sanksi yang begitu beragam juga dari segi tarif, kemudian juga permintaan untuk membeli banyak sekali dari Amerika Serikat, dan itu on top dari di atas dari permintaan sebelumnya untuk meningkatkan anggaran pertahanan sampai 5% dari GDP. Jadi untuk internal Eropa sendiri, mereka mengalami banyak sekali tantangan untuk melakukan shifting ya dari anggaran kebijakan, anggaran di rumah tangga mereka masing-masing. Sementara dari sisi NATO, seperti dikatakan tadi, mandatnya itu beda sekali karena beda dengan kasus Rusia misalnya. Jepang dalam posisi juga sulit di dalam negeri karena mereka sangat tergantung pada impor minyak yang berasal dari Hormuz dan mereka berusaha untuk menjauhi posisi Amerika Serikat supaya tetap saja mereka masih bisa menegosiasikan solusi dengan Iran. Oke, saya ke Mas Anu. Tadi dari Mbak Dina mengenai bahwa perang dagang ini menjadi salah satu background bahwa negara-negara Eropa terutama tidak ingin membantu Trump untuk di Selat Hormuz. Dan untuk saat ini Mas Anton, kita lihat bahwa apakah juga dampak dari penutupan Selat Hormuz ini Trump tidak memiliki strategic point terkait dengan peperangan di wilayah tersebut dan juga apakah ini terkait dengan munisi yang dimiliki Amerika Serikat Israel saat ini mulai terbatas? Gini Mas, kalau bicara tentang NATO dan dalam kaitan serangan ya, bahwa satu Amerika Serikat kan sebenarnya pengen mengajak aliansinya untuk masuk ke sana. Ya. Dan sebenarnya mereka punya presiden. Pada tahun 2003 lalu ketika Amerika itu menyerang Irak, itu juga Amerika tidak menggunakan Dewan Keamanan PBB tapi bisa menggunakan NATO. Dan harapannya itu yang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat. Tapi kenyataannya tidak. Di satu sisi memang ada dilema ketika kita bicara tentang Eropa dan juga NATO. Satu, mereka banyak yang menilai bahwa perang hari ini itu adalah illegal war yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Tapi di sisi lain mereka paham bahwa kalau mereka menjauh dari Amerika Serikat, Eropa itu masih punya perang namanya perang dengan Rusia Ukraina. Mereka cukup khawatir kalau misalnya Amerika menjauh, nanti Rusia akan mendapat pitfall gitu ya, dapat keuntungan gitu dari situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, tapi kenapa kemudian ini gagal? Saya pikir ada concern juga bahwa terkait dukungan publik nasionalnya dari negara masing-masing itu. Itu yang kemudian menjadikan negara-negara itu cenderung resisten untuk menurunkan kapal perangnya untuk mengawal. Sementara kalau misalnya kita pakai kalkulasi ya, dalam iring-iringan 10 misalnya 5 sampai 10 tanker itu membutuhkan sekitar 8 sampai 10 kapal perang. Masalahnya Amerika sendiri saja tidak mau menurunkan USS Abraham Lincoln mereka untuk mengawal itu. Itu kan menjadi problem gitu. Jadi
Di sisi lain, memang kalau kita bicara tentang Selat Hormuz, itu kan yang paling strategis saat ini. Bahwa Amerika selalu mengklaim sudah memiliki kewenangan awal, lalu juga sudah melumpuhkan armada angkatan lautnya Iran dan lain-lain. Tapi kenyataannya kan sampai sekarang Iran masih tetap bisa menguasai secara efektif Selat Hormuz. Ini yang kemudian menjadi beban dari Amerika Serikat. Di sisi lain, saling aksi balas dari Iran, Iran tidak pernah berhenti untuk melakukan ini. Yang itu yang kemudian bagi saya Amerika mencoba untuk melebarkan peperangan, aktor perang lagi. Jadi tidak hanya pada Iran, Israel dan Amerika Serikat, tapi juga ingin mendapatkan. Tapi nyatanya itu tidak mendapatkan sambutan baik dari terkait ajakan Presiden Trump itu sendiri, Mas Juno. Ya, Mbak Dina, untuk saat ini sebenarnya apa terkait dengan risiko? Karena mengingat bahwa Selat Hormuz ini juga sebagai salah satu kunci di mana ekspor minyak ini juga akan memengaruhi negara-negara lain termasuk Eropa dan juga Jepang maupun Korea Selatan. Sebenarnya apa saja risikonya kalau negara-negara itu masuk dalam untuk membantu Trump untuk mengawal Selat Hormuz? Risikonya adalah perluasan perang semakin melebar kemana-mana. Seperti kita lihat, Israel saja memutuskan untuk menyerang Lebanon dan kemudian membangkitkan gerakan yang semua selama ini mendukung Iran untuk juga mendukung sepenuh-penuhnya Iran. Bahkan Selat Bab El Mandeb itu sudah mulai juga dibicarakan kemungkinan bisa ditutup oleh kalangan di Yemen. Itu menunjukkan bahwa kita nggak bisa bicara bahwa ini dilokalisir ya. Ketika Amerika Serikat memanggil lebih banyak pihak untuk terlibat, artinya konsekuensi perang lebih lama dan lebih sulit untuk dibuatkan exitnya itu semakin tinggi. Jika terjadi demikian, maka konsekuensinya tentu saja satu, perlintasan minyak dan gas menuju Asia itu akan terganggu. Demikian pula negara-negara yang bergantung pada ekspor dari daerah Timur Tengah seperti Eropa juga akan terganggu. Jadi saya melihat faktor ekonomi ini menjadi satu hal yang jelas-jelas akan lebih sulit diselesaikan kalau masalah ini melebar kemana-mana. Oke, kita lihat bahwa dalam sejumlah titik bombardir dari Amerika Serikat ke Israel ke Iran terus menerus hingga saat ini, dan tampaknya Iran juga masih belum terkalahkan dan masih juga mampu melakukan penyerangan. Apa yang menyebabkan dan apa bagian hingga Iran hingga saat ini masih terus melakukan perlawanan dan juga memiliki daya jelajah untuk rudal maupun drone? Kita akan bahasnya usai jeda hanya di Kompas Petang. Ya saudara, untuk saat ini Selat Hormuz khususnya untuk kapal milik Amerika Serikat, Israel dan sekutunya, dan Donald Trump meminta negara NATO terutama 7 negara untuk membantunya dalam posisinya di Selat Hormuz. Kita akan membahasnya bersama dengan Dina Praptora Harja, pendiri Synergy Policies dan juga pengamat militer Jeddah, Mas Anton Ali Abbas. Saya ke Mas Anton terlebih dahulu. Mas Anton, kita mengetahui bahwa Iran juga memiliki operasi militer bernama True Promise 4 dan juga Amerika Serikat memiliki nama operasinya Epic Fury. Kedua-duanya sama-sama saling melantangkan bahwa mereka akan saling melawan. Untuk saat ini Anda melihat bagaimana posisi keduanya terutama dalam perang asimetris ini? Ya, Mas, kalau misalnya ngomong tentang peperangan itu, pasti kita akan bicara apa strategi goals-nya. Problemnya adalah dari awal Amerika tidak pernah membuat secara rinci dan pasti apa strategi goals dari operasi Epic Fury ini. Itu yang kemudian orang menjadi menerka-nerka, ini sebenarnya apa sih targetnya? Apakah ini cuma untuk dismantling senjata nuklirnya, mengganti rezim atau apa? Ini kita nggak jelas. Sementara kalau bagi Iran jelas, strategi goals-nya ketika kita bicara tentang perang asimetris adalah semakin lama dia bertahan, itu menandakan bahwa dia menang. Gitu. Itu cuma cari satu itu aja. Jadi nggak perlulah dia harus 500 peluru per hari untuk nyerang Israel dan posisi Amerika. Cukup dia 10 setiap harinya secara konstan, itu bagilah sebuah kemenangan kalau kita bicara tentang perang asimetris. Dan itu yang dilakukan oleh Iran sekarang. Sampai-sampai misalnya negara-negara sekutunya Amerika Serikat nggak mau menerima ajakan. Padahal Mas Juno, kalau misalnya kita lihat tadi itu pihak dari Jerman sudah menyatakan itu ada operasi Aspides
yang dilakukan oleh Eropa di di Laut Merah gitu ya. Jadi ini untuk melawan Houthi. Kan sebenarnya kemarin itu sudah ada rapat di Uni Eropa untuk apakah operasi Aspides ini kita perlu lebarkan sampai Hormuz atau tidak. Gitu karena kan sebenarnya dekat karena mereka melakukan operasi menurunkan sekitar asalnya ada empat kapal perang di sana gitu ya yang dipimpin oleh Yunani. Tapi kenyataannya Uni Eropa tidak menghendaki. Rapat kemarin itu tidak setuju untuk memperluas operasi Aspides. Dan ini yang kemudian menjadi pukulan bagi Amerika Serikat ketika bicara tentang perang asimetris. Ketika kita bicara Selat Hormuz adalah titik krusial, titik yang strategis, siapa yang mampu mengendalikan itu bisa memenangkan mengendalikan peperangan dan itu yang dilakukan oleh Iran sekarang. Nah, ini yang menjadikan pertanyaan, apakah memang selama ini klaim yang dilakukan oleh Amerika Serikat bahwa kita menang, kita sudah 100% melumpuhkan, itu sebenarnya adalah berita palsu belaka karena kemudian katanya untuk mengamankan Hormuz dan untuk membuat pelayaran itu aman kembali, lebih dari 10 kapal lewat, itu ternyata tidak mampu dilakukan oleh Amerika Serikat. Itu Mas Ya, Juno. baik. Mbak Dina, kita mengetahui juga bahwa perang 12 hari terjadi pada Juni tahun lalu dan ini apakah juga salah satu bagian di mana Iran juga mendapatkan bantuan dari Cina maupun Rusia pasca perang 12 hari dan saat ini yang salah satu bagian bahwa Iran hingga saat ini belum terkalahkan. Menurut saya salah satu faktor yang menarik dalam perang yang kali ini yang dimulai tanggal 28 Februari 2026 itu adalah bahwa titik diplomasi justru dijadikan satu momentum baru ya, punya momentum baru lah untuk kemudian menarik perhatian dunia di tengah multilateralisme yang dihancurkan habis-habisan oleh Amerika Serikat. Kalau kita perhatikan dari intonasi kemudian pertanyaan-pertanyaan negara-negara dunia yang tadi diminta tolong oleh Trump, di situ nampak bahwa justru orang memilih untuk menahan diri. Negara-negara berusaha untuk menahan diri karena mempertanyakan tadi, apa sih sebenarnya keseimbangan baru yang mau dicari? Kalau dikatakan memang Iran itu berbahaya di kawasan, kemudian titik keamanan seperti apa yang mau diciptakan? Dan nggak mungkin kan setiap saat, setiap waktu harus dijaga lewat senjata begitu dengan military intervention. Jadi berbeda dengan bulan Juni, Iran waktu itu masih sendirian dan waktu itu dia disudutkan betul untuk masuk ke meja perundingan. Dan inilah juga yang menyebabkan Iran kemudian marah besar ya. Kali ini mengatakan tidak ada ceasefire, tidak ada gencatan senjata, nggak ada permintaan negosiasi karena sudah berusaha negosiasi berkali-kali selalu diserang pada saat mereka memutuskan untuk memberikan konsesi. Jadi menurut saya di sini ada titik terang baru bahwa cara-cara kekerasan yang selama ini dikobarkan oleh Donald Trump sejak dia memimpin, bahkan dia secara resmi ya bulan November kemarin mengubah Department of Defense di Amerika Serikat, namanya berubah menjadi Department of War, Departemen Perang gitu kan, itu ternyata tidak mendapatkan simpati di dunia. Ya. Apakah ini juga bagian bahwa saya juga melihat bahwa dari Menlu Iran Abbas Araghchi juga menyatakan bahwa tadi Anda menyatakan bahwa tidak ada negosiasi dan pintu tertutup dan juga Selat Hormuz tertutup bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Namun diplomasi yang ia buka adalah membuka komunikasi dengan negara-negara lain bila kapal tankernya ingin melewati Selat Hormuz. Dan ini salah satu sebuah kunci bahwa Iran memiliki peran penting di Selat Hormuz. Tanggapan Anda? Ya, betul sekali. Kalau menurut saya Iran walaupun selama ini mengalami isolasi, embargo, dan dengan situasi yang demikian terjepit ya, dia masih berusaha untuk survive dan membangun kekuatan jaringan bawah tanah, terlepas dari apa yang dia kembangkan secara ideologis, Sunni, Syiah, dan seterusnya di Timur Tengah, kenyataannya Iran selalu berusaha untuk berjalan di koridornya gitu ya. Jadi kalau diperhatikan dalam konteks serangan Israel dan Amerika Serikat, justru yang harus dicermati kali ini adalah bahwa upaya untuk meluaskan perang itu ternyata munculnya dari Israel dan Amerika Serikat dengan dua motif yang berbeda. Amerika Serikat menginginkan bahwa konsep Amerika itu power yang besar dan tak terkalahkan itu diterima di dunia, sementara konsep Greater Israel atau Israel Raya
itu mengemuka karena sebelum kejadian ini Israel melakukan berbagai macam serangan ke negara-negara tetangga dan menyebabkan begitu banyak kerusakan infrastruktur yang juga mengganggu tatanan di kawasan. Ya, terakhir ke Mas Anton Ali Abbas. Mas Anton, kita mengetahui bahwa ini tampaknya hegemoni Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah mulai tergoyahkan. Untuk saat ini Anda melihat seperti apa yang dilontarkan oleh Amerika bahwa Iran akan segera berakhir atau Iran akan segera kalah, namun sebaliknya Iran menyatakan bahwa operasi Epic Fury ini bahkan menjadi Epic Mystic atau Epic Fear. Seperti apa Anda melihat bahwa Amerika Serikat dalam pekan ke depan ini akan melancarkan beberapa serangan ataupun taktik dan strategi untuk menyerang Iran? Ya, pertama terkait diplomasi tadi, Mas. Jadi Uni Eropa bukan berarti tidak memperhatikan itu. Uni Eropa juga punya concern terhadap perang ini, tapi mereka ingin mengedepankan upaya diplomasi, upaya damai. Itu satu. Apakah kemudian upaya itu kemudian tidak dilakukan oleh pihak lain? Jawabannya iya. Buktinya apa? Buktinya Presiden Putin itu sebelumnya adalah pernah menelpon Presiden Iran pada Jumat lalu untuk terkait bagaimana cara keluar dari peperangan ini, termasuk juga kemudian dilanjutkan dengan Presiden Trump menelpon Presiden Putin untuk menjadikan cari solusi. Artinya apa? Negosiasi walaupun secara verbal, secara eksplisit itu tidak dilakukan, tapi di belakang layar itu dilakukan. Ada banyak pihak yang mengupayakan itu. Lalu apa kemudian the next-nya gitu ya? Bagi saya ini kemudian menjadi menarik. Satu, Iran memainkan power yang cukup baik di sini dalam hal ini ketika kita bicara tentang peperangan asimetris. Bisa jadi kalau peperangan ini kemudian berakhir, jadi entah itu nanti dua-duanya mundur gitu ya, tanpa ada perdamaian gitu. Tapi kemudian Iran bisa jadi menyampaikan pesan. Ke depan Amerika harus punya pilihan. Tetap untuk mengedepankan kepentingan Israel dalam hal ini gitu, atau memperhatikan tekanan global dalam hal ini ekonomi. Itu satu. Kedua yang harus dilihat juga adalah ketika Iran secara berhasil itu menghancurkan aset-aset Amerika Serikat di kawasan, di Teluk, dan termasuk juga interseptor yang dimiliki oleh negara-negara Teluk itu juga berkurang drastis. Di sisi lain ada faktor Cina di sini. Cina itu melakukan sama cukup banyak di sini. Jangan-jangan kemudian pasca dari peperangan ini negara-negara Teluk kemudian mulai berpaling untuk melihat pada Cina. Mereka tahu bahwa satu, negara Teluk kemudian terancam gitu ya keamanannya. Kedua, mereka tahu bahwa Iran sama Cina ini dekat. Jadi mau tidak mau bersalaman bergandengan tangan dengan Cina itu menjadi pilihan yang rasional, dan ini yang kemudian nanti akan kita lihat apakah peta geopolitik di kawasan Timur Tengah yang tadinya condong ke Amerika Serikat, kemudian pendulumnya kemudian bergerak ke tengah, bisa jadi kemudian bergesernya ke arah lebih kepada Cina karena melihat bagaimana kemudian aset-aset Cina, aset-aset Amerika hal ini itu banyak dilumpuhkan. Kita lihat kembali bagaimana sentrifugalnya, apakah juga akan berubah menjadi petrodolar atau menjadi petroyuan yang seperti kita lihat bahwa Selat Hormuz ini menjadi kuncian dari Iran untuk melihat geopolitik terutama di Timur Tengah. Terima kasih sekali lagi Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari Jeddah, dan juga Mbak Dina Praptora Harja, pendiri Synergy Policies, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu. Usai jeda, Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis beberapa video untuk membuktikan bahwa ia masih hidup. Namun di tengah kemunculannya warga net justru mencurigai video yang diunggahnya adalah video AI.